Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Setiawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lembang Mangkurat, angkatan 2023. Di video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat lebih dekat satu isu penting yang sedang jadi perhatian besar di Indonesia, yaitu persoalan lingkungan akibat penambangan dan industri nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Kita tahu Indonesia punya sumber daya alam yang luar biasa, dan nikel termasuk salah satu komoditas strategis. Apalagi sekarang, di tengah tren kendaraan listrik dunia, nikel jadi bahan baku yang sangat dibutuhkan. Sayangnya, di tengah semangat mengejar pertumbuhan ekonomi dan jadi pemain besar di pasar global, muncul juga dampak serius terhadap lingkungan. Dan masyarakat lokal jadi pihak yang paling terdampak. Masuk bagian yang pertama, kronologi dan dampak. Kalau kita lihat ke belakang, sekitar tahun 2013, kawasan Morowali mulai ramai dengan aktivitas tambang dan pembangunan smelter. Perusahaan besar seperti PT SEI, PT GNI, dan PT NNI masuk dan membangun kawasan industri skala besar. Aktivitas ini tidak hanya terjadi di daratan, tapi juga di pesisir. Akibatnya muncul berbagai masalah seperti air laut dan sungai tercemar logam berat, terumbu karang rusak, hasil tangkapan ikan menurun drastis, udara tercemar karena emisi dari PLTU yang khusus dibangun untuk industri itu, dan masyarakat sekitar mulai mengalami gangguan kesehatan mulai dari ISPA sampai penyakit kulit. Laporan dari Walhi dan hasil pemeriksaan KLHK di tahun 2025 menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini terbukti melakukan pembuangan limbah langsung ke laut, membuang limbah padat sembarangan, dan melanggar aturan pemantauan emisi. Selanjutnya bagian masalah hukum lingkungan. Kalau kita lihat dari sisi hukum, masalah ini menyentuh 3 aspek utama. Yang pertama ada aspek administratif, ada dugaan pelanggaran dalam proses perizinan, dan masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan AMDAL. Kemudian yang kedua, aspek perdata, masyarakat terdampak punya hak untuk menuntut ganti rugi, baik karena kerusakan lingkungan maupun kerugian ekonomi. Selanjutnya aspek pidana. Kalau ada bukti pencemaran dilakukan dengan sengaja atau akibat kelalaian serius, bisa dijerat dengan pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Selanjutnya bagian penyelesaian. Sebenarnya berbagai upaya non-litigasi sudah dilakukan mulai dari pelaporan ke Dinas Lingkungan Hidup, kampanye oleh LSM seperti Walhi, sampai petisi publik dan aksi demonstrasi damai. Tapi karena hasilnya belum terasa, akhirnya Walhi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Poso pada akhir tahun 2024. 3 perusahaan, PT SEI, PT GNI, dan PT NNI digugat secara resmi. Upaya mediasi gagal di bulan Februari 2025, dan sampai Juni ini proses hukum masih berjalan. Jadi, ini adalah salah satu contoh kasus yang saat ini benar-benar sedang diuji lewat jalur litigasi. Selanjutnya masuk bagian peran serta masyarakat. Dalam Undang-Undang Lingkungan, masyarakat punya hak untuk terlibat. Ini ditegaskan dalam UU Nomor 4 Tahun 1992, UU Nomor 23 Tahun 1997, dan UU Nomor 32 Tahun 2009, khususnya pasal 70. Dan masyarakat Morowali sudah berperan aktif. Mereka melapor ke instansi, bekerja sama dengan LSM, sampai turun ke jalan. Ini bukti bahwa masyarakat sadar dan peduli. Tetapi tetap saja, perjuangan mereka tidak mudah karena berhadapan dengan kekuatan modal dan kadang kepentingan politik. Selanjutnya bagian asas dan tujuan UU Nomor 32 Tahun 2009. Kasus ini juga menggambarkan pentingnya asas-asas dalam UU Nomor 32 Tahun 2009. Yang pertama ada asas tanggung jawab negara, yang berarti negara harus menjamin hak rakyat atas lingkungan sehat. Selanjutnya ada asas kelestarian, partisipasi, dan tentu keadilan. Karena tidak adil jika masyarakat menderita, sementara perusahaan untung besar. Kemudian ada asas lain seperti ekoregion, kehati-hatian, dan polluter space principle juga sangat relevan di sini. Yang mencemari harus menanggung biaya pemulihan. Dan tujuan dari pengelolaan lingkungan menurut pasal 3 jelas bukan cuma soal menjaga alam, tetapi juga menjaga keadilan antar generasi
agar anak cucu kita nanti tetap punya ruang hidup yang layak. Nah, kasus Morowali ini adalah cermin konflik antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Industri nikel membawa pemasukan, tapi di sisi lain mengorbankan ekosistem dan warga lokal. Upaya damai sudah dilakukan, tapi belum membuahkan hasil. Kini jalur hukum ditempuh, dan itu jadi ujian serius bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Kita punya peran-peran bukan hanya di ruang kelas, tapi juga di ruang publik. Mari jadi bagian dari perubahan. Mari suarakan keadilan lingkungan agar hukum benar-benar berpihak pada kehidupan, bukan hanya pada kepentingan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Sekian dan terima kasih.